وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk di hadis yang ke-24. 21. Ya, kita masuk ke hadis yang ke-21. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, qultu, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan, tolong wahai Rasulullah, tolong ucapkan kepada saya tentang agama Islam sebuah nasihat, la as'alu anhu ahadan ghairaka, di mana saya tidak akan bertanya tentang masalah ini kepada seorang pun selain engkau. Qala, maka Rasulullah mengatakan, qul amantu billah thumma istaqim, katakan, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat pendek dan sangat bagus sekali, sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang pendek tetapi jami'an li amril Islam, tetapi hadis ini mencakup semua perkara agama Islam. Yaitu hadis walaupun pendek, wasiat Rasulullah sangat pendek, tetapi inti agama Islam itu semuanya dikandung dalam hadis ini. Sehingga Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat pendek tetapi luar biasa kandungannya. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman, katakan aku beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian istiqomahlah kamu. Yang pertama, nasihat yang pertama Rasulullah mengatakan, amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah Ta'ala. Dan beriman kepada Allah itu tidak mudah, karena kita tidak bisa beriman kepada Allah Ta'ala kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Keimanan walaupun sangat remeh lah, mungkin kita anggap remeh, tetapi keimanan itu sesuatu yang sangat berat, di mana Allah hanya memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang Allah cintai. Sehingga itu yang dinamakan dengan hidayah. Hidayah itu mahal sekali, dan Allah hanya memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sedangkan kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang. Kita itu hanya bisa menjelaskan mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Itu tugas kita. Sedangkan orang itu nanti akan menerima hidayah maupun tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Sehingga tanggung jawab kita itu hanya berdakwah. Kita sama istri kita, kita sama anak kita, kita sama orang tua kita, sama tetangga kita, sama teman-teman kita. Tanggung jawab kita itu hanya berdakwah, menjelaskan mana yang benar dan mana yang keliru, itu tugas kita.
Tetapi apakah mereka itu nanti akan menerima apa yang kita sampaikan maupun tidak, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Sehingga terkadang kita itu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Hatta Nabi kita Muhammad SAW, memang berat sekali ketika kita itu mendapatkan orang yang kita cintai itu nggak mendapatkan hidayah. Itu sangat berat sekali bagi kita. Kita namanya orang yang mukmin, kita itu pengen orang-orang yang kita cintai itu juga mukmin. Istri kita, anak kita, orang tua kita, paman kita, semuanya orang-orang yang mukmin, supaya kita bisa kumpul nanti di surga Allah Ta'ala. Karena target kita kan kumpulnya di surga, bukan di dunia. Di dunia hanya sebentar, tapi kita punya target yang tinggi, bagaimana kita itu bisa berkumpul bersama orang yang kita cintai di surga Allah Ta'ala. Dan syaratnya harus beriman. Maka itu ketika orang yang kita cintai mereka itu tidak beriman, maka jelas kita itu sedih sekali. Tidak ada kesedihan melebihi ketika kita melihat orang yang kita cintai itu tidak beriman. Kita punya orang tua, kita sekarang kita kenal sunnah, alhamdulillah kita kenal sunnah itu, sehingga kita bisa bedakan mana yang tauhid dan mana yang syirik. Kita bisa bedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itu hidayah mahal sekali Allah berikan kepada kita. Kita sangat sedih ketika orang yang kita cintai itu belum mengenal sunnah. Orang tua kita belum mengenal sunnah, bahkan mungkin masih anti dengan sunnah. Kita sangat sedih ketika kita itu ngaji, kenal sunnah, tapi istri kita malah belum kenal sunnah. Kita mungkin ngaji tetapi malah suami kita nggak kenal sunnah. Itu sedih sekali kita itu. Oleh karena itu, ketika kita itu beriman, pasti kita itu merasa sedih ketika keluarga kita itu tidak mendapatkan hidayah. Demikian juga para nabi dan rasul, sedihnya luar biasa mereka itu. Nabi Ibrahim, bapaknya kafir. Walaupun bagaimanapun kafirnya bapaknya, tetap Nabi Ibrahim itu mendoakan bapaknya. Sampai Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang sangat terkenal sekali. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tuhanku, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang yang beriman ketika hisab ditegakkan. Bagaimanapun Nabi Ibrahim melihat bapaknya itu benci sekali dengan dakwah tauhidnya Nabi Ibrahim, tetap Nabi Ibrahim tidak bisa menghilangkan cinta anak kepada orang tuanya. Sehingga Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya, sampai akhirnya pun ditegur sama Allah Ta'ala, tidak boleh mendoakan bapaknya. Nabi Nuh lebih berat lagi, karena Nabi Nuh itu istri dan anaknya nggak beriman. Sampai ketika diturunkan banjir bandang, setelah itu banjir sudah mulai naik ke atas, kapalnya Nabi Nuh sudah mulai berjalan. Ketika sudah mulai berjalan, di bawah sudah tenggelam dengan air. Setelah itu Nabi Nuh itu berjumpa dengan anaknya sedang naik gunung. Setelah itu anaknya dipanggil, ya bunayyar kama'ana, putraku ayo naik kapal saya. Tapi putranya tidak mau, karena putranya kafir. Dia mengatakan, sa'awi ila jabal, bapakku saya akan naik gunung saja. Ya'simuni minal ma', yang gunung itu nanti akan menghalangi saya, menyelamatkan saya dari banjir bandang ini. Maka Nabi Nuh ingatkan lagi, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Putraku, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali siapa yang Allah rahmati saja. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Setelah itu datang ombak, kemudian ombak itu menyikat anaknya sampai jatuh, kemudian anaknya tenggelam dan mati. Nabi Nuh sedihnya luar biasa ketika melihat putranya kafir, mati dalam kondisi kufur. Setelah itu Nabi Nuh berdoa sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, innahu min ahli. Tetap bagaimanapun dia kafirnya, dia bencinya dia dengan dakwah tauhid, tetap dia itu putraku, wahai Tuhanku. Wa inna wa'dakal haq, dan janjiku itu benar kepada saya, wahai Tuhanku. Akhirnya Allah Ta'ala marah juga sama Nabi Nuh. Innahu laisa min ahli. Nuh, dia bukan putra kamu lagi. Wa tas'alni ma laisa laka bi ilm. Kamu jangan sekali-kali minta lagi sesuatu yang kamu gak punya ilmunya. Ini a'idzuka at-takuna minal jahilin. Saya peringatkan, wahai Nuh, jangan menjadi orang bodoh dengan mendoakan
putra kamu yang mati dalam kondisi kafir. Namanya orang tua sedihnya kayak apa? Demikian juga Nabi Muhammad SAW, paman beliau yang menjaga beliau, merawat beliau sejak 8 tahun umur beliau, sampai Rasulullah menikah umur 25 tahun, sampai jadi Nabi umur 40 tahun, sampai akhirnya Nabi Muhammad berdakwah berapa puluh tahun. Pamannya Rasulullah SAW itu menjaga Rasulullah SAW. Ketika pamannya itu sakit parah, Nabi Muhammad datang kepada pamannya, menawarkan supaya membaca kalimat la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah, pamanku tolong segera ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah, satu kalimat kalau engkau baca akan saya bela nanti di hadapan Allah Ta'ala. Tapi rupanya pamannya tidak mau, sampai akhirnya pamannya mati dalam kondisi kufur. Rasulullah sedih sekali, sampai akhirnya Rasulullah mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha ank, saya akan terus doakan engkau pamanku supaya Allah mengampuni dosa engkau selama belum dilarang. Akhirnya terus Rasulullah mendoakan pamannya. Setelah itu diingatkan sama Allah Ta'ala, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan pengampunan bagi orang-orang musyrik. Setelah itu diingatkan Rasulullah sama Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, Muhammad, kamu tidak bisa mencintai orang yang kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu intinya, namanya kita sekarang kenal sunnah. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Setelah kita masuk Islam, dan banyak Islamnya kita itu nggak mencari. Kita masuk Islam itu kan karena warisan keluarga. Kebanyakan kita orang Islam kan seperti itu. Kita masuk Islam itu nikmat luar biasa lah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Islam kita nggak sempurna. Kenapa? Karena Islam itu macam-macam, tinggal Islamnya siapa. Kalau kita itu terus kan kita minta sama Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, Tuhanku berikan saya hidayah, jalan yang lurus. Apa hidayah yang kita minta setiap hari sama Allah Ta'ala dalam salat kita itu? Yaitu kita dimudahkan untuk bisa mempelajari Islam sedalam-dalamnya. Setelah itu kita berdoa untuk bisa dimudahkan dalam mengamalkan. Sehingga Alhamdulillah sekarang kita itu ada cara, ada sarana untuk kita belajar agama. Kenapa? Karena ada ustadznya, ada yang bisa mengajarkan kepada kita Islam yang benar. Setelah itu kita Alhamdulillah dimudahkan punya komunitas yang baik, dan kita semuanya berjuang untuk bisa mengamalkan. Itu kan luar biasa nikmat seperti ini. Maka ketika kita itu Alhamdulillah kenal sunnah seperti ini, jelas seorang yang beriman itu tidak akan sempurna iman mereka sampai dia itu mencintai untuk orang lain sebagaimana dia itu mencintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai dia itu mencintai untuk orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kita senang ketika kita itu kenal sunnah. Yang laki-laki berjenggot, kemudian sudah mulai mengamalkan sunnah, kemudian meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah. Kita suka kita itu mendapatkan hidayah seperti ini. Maka kalau kita itu suka, maka kita itu, iman kita itu suka ketika orang tua kita juga mengenal seperti itu. Saudara kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita juga mengenal seperti itu. Teman-teman akrab kita juga mengenal seperti ini. Anak-anak kita juga mengenal seperti ini. Istri kita juga mengenal. Itu kan perjuangan kita. Namun itu tidak bisa kita itu memberikan hidayah kepada siapa yang kita cintai. Itu semuanya nanti terserah Allah Ta'ala. Hidayah itu milik Allah Ta'ala. Yang penting kita itu berikhtiar. Yang penting itu kita targetnya, tanggung jawab kita itu berjuang untuk mengenalkan sunnah kepada orang tua, sunnah kepada istri, kepada anak. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Oleh itu kita bisa beriman sekarang itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, bukan karena kehebatan kita. Banyak orang-orang yang lebih cerdas daripada kita, banyak orang-orang yang lebih hebat dari kita, tapi mereka tidak dikenalkan hidayah oleh Allah Ta'ala. Kita lihat orang-orang filsafat itu kayak apa cerdasnya mereka itu. Orang-orang sampai intelektual muda Muslim Indonesia, anak muda, orang-orang cerdas pilihan, itu diberikan beasiswa sama pemerintah bukan untuk belajar Islam ke sumbernya Islam itu, negeri Arab, bukan. Mereka malah dikirim untuk belajar Islamnya dari orang-orang musuhnya Islam. Dikirim ke Barat, kirim ke Amerika, dan yang membiayai negara gitu.
nggak main-main. Yang biaya malah Departemen Agama, dan yang dipilih siapa? Orang-orang paling top, paling pinter-pinter gitu, dikirim untuk belajar Islam, tapi belajar Islamnya ke sana itu. Akhirnya malah mereka menjadi orang filsafat, menjadi orang-orang liberal seperti kita lah. Kita lihat sekarang ini bagaimana mereka itu, tingkah pola mereka itu. Mereka orang-orang cerdas, bukan orang-orang biasa mereka itu. Tetapi apa? Malah Allah nggak kenalkan hidayah kepada mereka. Oleh itu Syekhul Islam ketika mengkritik orang-orang liberal, orang-orang filsafat itu yang cerdas-cerdas mereka itu, tetapi malah mereka disesatkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya Syekhul Islam itu mengatakan utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan oleh Allah kecerdasan, EQ yang tinggi, tetapi Allah tidak memberikan kepada mereka kebersihan hati. Wa utu uluman walam yu'tu fuhuman. Mereka diberikan ilmu, tetapi mereka tidak diberikan pemahaman yang benar. Kita alhamdulillah, kita walaupun kita nggak punya gelar seperti ini, mereka doktor, profesor mereka itu, dan mereka orang-orang cerdas-cerdas, tetapi mereka malah menyimpang. Kita alhamdulillah orang biasa kita itu, gelar kita paling SD, SMP, SMA itu sudah top kita itu kan gitu. EQ kita sudah di bawah rata-rata kita itu. Sudah kita itu kalau masa kuliah saja nggak bisa apa-apa kita itu. Tapi alhamdulillah kita bisa mengenal sunnah. Kita bukan orang-orang hebat kita ini, tetapi alhamdulillah kita dikenalkan sunnah sama Rasul, sama Allah Ta'ala. Itu kan hidayah mahal yang Allah berikan kepada kita. Oleh itu kita itu bisa beriman kepada Allah sekarang, kita bisa mengenal sunnah, kita bisa bertauhid, kita bisa meninggalkan kesyirikan. Itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan itu terkadang kita sampai ke sana, kita itu sampai mendapatkan hidayah itu, terkadang itu kita itu sampai nggak, istilah kita itu kayak nggak masuk akal gitu loh. Kok bisa-bisanya kita itu sekarang ngaji gitu loh, prosesnya kita ngaji bisa kenal sunnah itu kan terkadang kita itu kok bisa gitu loh. Saya itu alhamdulillah bisa kenal sunnah seperti ini gitu. Kenapa? Karena terkadang hidayah itu Allah berikan itu kepada orang yang dia itu terkadang nggak mencari gitu. Banyak kita itu kan nggak mencari, tapi banyak kita itu kan nyasar. Mencari sunnah itu kan nyasar, karena kita itu nyasar kan itu. Tapi alhamdulillah ini kita bisa beriman kepada Allah Ta'ala, kita bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah, itu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. PR-nya itu setelah kita mendapatkan hidayah seperti ini, bagaimana kita bisa menjaganya. Yang paling susah itu menjaga. Kalau mendapatkan itu mudah. Banyak orang mendapatkan hidayah itu bukan karena mencari. Bahkan ada orang yang dia itu mendapatkan hidayah itu karena pengen mencari kelemahan hidayah itu. Banyak orang itu yang dia itu pengen mencari sesatnya Islam, pengen mencari sesatnya sunnah, tapi gara-gara dia itu lewat pencarian, malah akhirnya dia itu mendapatkan hidayah. Banyak juga di antara kita itu yang kenal hidayah ngaji itu karena temen, diajak ngaji sama temen, atau terkadang nyasar, dan yang lainnya banyak kita seperti itu. Bukan karena kita itu memang mencari hidayah, sehingga kita itu dari dulu kita itu mencari sunnah, akhirnya pindah ke sini, sampai akhirnya mendapatkan sebuah pengajian yang di situ itu ada sunnah diajarkan. Kita nggak seperti Salman Al-Farisi yang mencari hidayah mati-matian, sampai akhirnya rela menjual dirinya untuk menjadi budak demi mencari hidayah. Kan kebanyakan kita kan nggak sampai seperti itu gitu. Alhamdulillah dengan mudahnya itu kita itu mendapatkan hidayah. Mudah sekali itu. Saya misalkan, kalau saya kenapa bisa mendapatkan hidayah sunnah seperti ini? Gara-gara saya itu sekolah STM. Kita nggak pernah tahu juga kenapa kok saya itu harus sekolah STM-nya di sana gitu. Padahal saya sekolah STM itu di Salatiga, itu rumah saya di pucuk utara, sekolahnya itu di pucuk selatan, sekolahnya itu di pucuk utara. Kota Pekalongan, kota Salatiga. Sehingga jauh sekali antara rumah saya dengan STM itu jauh sekali. Kakak saya saja STM-nya nggak di situ. Tapi saya nggak tahu kenapa kok saya itu STM-nya di situ gitu. Pada satu kampung saja nggak ada temannya saya itu. Tapi saya bisa sekolah STM di sana itu. Karena sekolah STM itu masuknya terkadang pagi, terkadang siang. Qadarullah pas waktu itu ya kita itu nggak, kita lihat di situ itu banyak orang jenggoten. Karena di situ itu qadarullah alhamdulillah dekatnya sekolah kita itu ada masjid sunnah. Kita awal-awal lihat orang jenggoten itu aneh gitu, orang jenggoten kayak ya istilahnya kayak kambing-kambing, ini apa ini? Aliran apa lagi nih kayak gini kan gitu. Kita awalnya itu kayak mencibir, kayak apa ini aliran seperti ini, aliran apa sih gitu loh.
Sampai suatu ketika kelas 2 lah saya itu, kelas akhir-akhir kelas 2 STM. Waktu itu karena masuknya siang pas hari Jumat. Harus cari masjid yang paling dekat dengan sana supaya kita bisa sholat Jumat, setelah itu masuk sekolah. Nggak ada masjid yang paling dekat kecuali masjid itu. Masjidnya jenggot-jenggot itulah itu. Ninja-ninja Hattori perempuannya itu. Kita pun aneh juga, ini apa sih, aliran apa sih? Tapi nggak ada tempat yang lain. Akhirnya wis ikut sholat Jumat di situ. Subhanallah, ketika awal sholat Jumat, Masya Allah kok nasihatnya bagus sekali khotibnya itu. Nggak seperti khotib di kampung yang hawanya ngantuk, tidur. Memang dibuat tidur itu, dinabuhkan kalau kita sholat Jumat itu kan. Sehingga yang khotib harus tua, yang khotib harus suaranya merdu, indah gitu loh, sayu-sayu kan itu. Memang aslinya tidur. Tapi subhanallah, saya sholat Jumat waktu itu, Masya Allah itu luar biasa yang disampaikan, bagus sekali kan itu. Akhirnya apa? Saya memberanikan diri untuk tanya sama ustadz saya itu, ustadz yang Masya Allah lah membimbing saya dari awal, ustadz kita di Salatiga itu, Ustadz Ahmad Zainuddin. Subhanallah, saya tanya beliau Masya Allah orangnya lembut, orangnya santun. Disitulah kita itu terpesona lah dengan jenggot gitu. Sampai akhirnya apa? Ngaji. Beliau itu awal-awal kita ngaji itu namanya ustadz itu ada pengajian, gak ada yang datang pengajian itu. Dakwah sunnah masih sedikit sekali waktu itu. Sehingga apa? Beliau itu buka kajian di masjid itu sore buka kajian, yang datang gak ada. Saya awal kali ngaji itu karena saya itu ketika pulang, jadi berangkat pagi kan pulang siang. Saya siang saya nggak pulang, saya tidur di masjid itu, istirahat di masjid itu karena sore ada pengajian. Saya pengajian sering saya itu yang datang cuma sendirian, nggak ada yang lain. Alhamdulillah sekarang dakwah sunnah tersebar itu, Masya Allah itu ya kan? Sekarang kan pengajian banyak, jamaahnya, ustadznya nggak ada, cari ustadz susah sekarang itu ya kan? Kalau zaman dulu Masya Allah ustadznya banyak, yang ngaji nggak ada zaman dulu itu ya kan? Saya alhamdulillah waktu itu semangat sekali lah kenal sunnah awal-awal itu, sampai akhirnya subhanallah hidayah itu bisa kita ambil gitu. Setelah itu apa? Misi besar saya waktu itu bagaimana keluarga saya juga kenal sunnah. Akhirnya apa? Saya paling akrab sama kakak saya, tapi kakak saya bukan sunnah, PKS. Karena saya dulu juga seperti itu. Ribut setiap hari, debat sama kakak saya, sampai gontok-gontokan. Kalau sudah ribut satu pekan itu nggak ngomong-ngomongan itu. Akhirnya apa? Lama-lama ini nggak ada manfaatnya debat terus seperti ini. Akhirnya fokus saya itu beli majalah, saya taruh di rumah. Alhamdulillah qadarullah, kakak saya itu kalau saya nggak ada, saya mulai baca-baca dan yang lainnya. Setelah itu mulai pengen tertarik untuk ngaji, saya ajak ngaji. Alhamdulillah kenal sunnah. Setelah itu kakak saya perempuan lebih berat lagi. Lama saya itu bagaimana mempelajari kakak saya perempuan ini. Akhirnya bahwa saya punya strategi jitu waktu itu, saya kenalkan dengan istrinya teman saya. Saya punya teman akrab sama saya, dia sudah berkeluarga, istrinya itu menjahit di rumah. Akhirnya apa? Dari penjahit ini, yaitu belajar jahit itu masuknya saya itu. Akhirnya kakak saya tawari untuk belajar jahit sama teman saya itu. Akhirnya apa? Kakak saya antar. Mulai dideketi dan yang lain. Saya memang misinya sama teman saya itu deketi kakak saya perempuan, sampai akhirnya alhamdulillah ngaji juga kakak saya. Setelah itu baru programnya lebih besar lagi, bapak saya lebih berat lagi. Bapak saya itu proses lama mendakwai bapak saya. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala bapak saya ngaji juga, sehingga bahwa satu kampung keluarga pertama kali yang ngaji ya keluarga saya. Setelah itu mulai berkembang, mulai datang orang ngaji, sampai akhirnya saya punya misi waktu itu, bagaimana satu kampung itu pemuda-pemudanya mondok waktu itu. Akhirnya saya alhamdulillah pernah dakwah waktu itu di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu pondok gratis. Akhirnya saya itu bisa memberangkatkan satu bis waktu itu, orang mondok itu saya pondokkan ke sana. Bahkan yang saya pondokkan itu bapak ibunya yang nggak pernah kenal masjid sama sekali itu, anaknya bisa saya pondokkan itu semuanya karena izin Allah Ta'ala. Akhirnya sekarang saya tinggalkan kampung, sudah banyak ustadz-ustadz yang dakwah di sana. Jadi maksudnya apa? Ini program besar, tapi yang paling susah itu bagaimana kita bisa menjaga hidayah. Mendapatkan hidayah itu mudah itu, bahkan banyak di antara kita itu nggak mencari, nyasar. Di masjid kita di Pekalongan itu, masjid Syafi'i itu banyak orang-orang sholat di sana itu orang nyasar gitu, ya, karena ngantar anaknya kursus bahasa Inggris, ya, waktu maghrib cari masjid jauh-jauh di situ. Akhirnya ada masjid ini, awal kali masuk ini masjid apalagi ini jenggotan dan yang lainnya ini.
Akhirnya bahwa ketika di situ asik, di situ nyaman, di situ ada kajian, ikut kajian, setelah itu berbondong-bondong orang itu ngaji. Hanya orang itu kenal hidayah itu, bahkan ada di antara teman kita itu yang kenal sunnah karena dikader untuk membantu Wahabi. Kader sampai Jakarta gitu. Dikader bahwa dia nanti akan menjadi orang yang akan membantu Wahabi di Pekalongan. Nggak main-main. Tapi dia penasaran, akhirnya browsing internet, apa sih Wahabi itu, kesesatan ini itu apa gitu. Sampai akhirnya kodolor ngaji dia itu. Banyak orang-orang itu kenal hidayah itu nggak mencari. Oleh itu apa? Kita itu alhamdulillah sudah kenal hidayah. Sunnah itu mahal. Itu nggak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya itu. Kenal hidayah seperti ini. Tetapi yang paling susah itu bagaimana kita itu menjaga hidayah. Yang sudah kita dapatkan itu menjaganya mati-matian kita itu. Kita kalau bukan karena hidayah dari Allah Ta'ala, kita pun susah menjaga hidayah, nggak main-main itu. Oleh itu Rasulullah SAW memberikan wasiat di dalam pertanyaan sahabat ini. Rasulullah mengatakan amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah Ta'ala dan istiqomahlah. Dan yang paling susah itu istiqomah. Namanya hati kita itu, hati itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-qalbu. Dinamakan dengan al-qalbu. Al-qalbu itu dinamakan hati itu dengan al-qalbu litaqallubihi. Karena hati itu suka bolak-balik, suka berubah. Bahkan hati manusia itu Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, Rasulullah mengatakan qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Semua hati manusia itu berada pada dua jari dari jemari-jemarinya Allah Ta'ala. Yuqallibu kaifa syaa. Allah akan membolak-balikkan hati itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Oleh itu namanya hati kita itu sering bolak-balik, sering pindah-pindah, sering bergeser. Itu hati kita seperti itu. Maka itu kenapa kita itu dianjurkan sama Nabi Muhammad itu berdoa keteguhan. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana la ta'atik, ya muqallibal qulub qallib qulubana la dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkan hati kita tetap di atas hidayah. Kenapa kita berdoa seperti itu? Karena hati kita itu liar. Hati kita itu liar. Hati kita itu suka bosenan. Hati kita itu suka bolak-balik. Suka penasaran hati kita itu. Sehingga supaya kita tetap istiqomah di atas kebenaran ini, itu mati-matian kita itu. Kenapa? Karena karakter hati nggak seperti itu. Yaitu untuk istiqomah di atas satu itu berat bagi hati kita itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat mahal sekali dan berat sekali. Amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian istiqomah. Dan orang kalau dia itu bisa istiqomah, dia bisa istiqomah sampai dia itu terus di atas hidayah seperti ini, Allah Ta'ala memberikan kabar gembira. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, seperti yang dalam hadis tadi, amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Allah Ta'ala mengatakan orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat turun. Dinamakan dengan tatanazzal. Tatanazzal itu turunnya itu bertubi-tubi, dan jumlahnya banyak sekali malaikat yang turun kepada orang itu. Kemudian malaikat itu mengatakan, dan kapan ini? Sebagian ulama mengatakan ini sebelum kematian. Orang kalau dia itu istiqomah di atas kebenaran, maka nanti sebelum mati, malaikat itu turun dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut dan kalian jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira bagi kalian akan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat itu teman-teman akrab kalian dunia dan akhirat. Nanti kalau kamu mati masuk surga setelah ini. Dan kalau kamu sudah masuk surga, kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan. Subhanallah, ini ada orang, dia mau mati, dia sudah mau meninggal dunia, datang malaikat kepada dia menjemputnya. Dan malaikat mengabarkan kepada dia, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut dan kamu jangan sedih. Dibahas sama para ulama ahli tafsir, takut sedih itu apa? Takut itu terhadap apa yang akan datang.
Nanti kalau kamu mati masuk alam kubur, kamu nanti akan dibangkitkan dari kubur, masuk hari kiamat. Jangan takut, nanti dibela sama malaikat. Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih terhadap apa yang sudah berlalu. Kamu punya hutang, kamu punya anak, kamu punya istri yang kamu tinggalkan, jangan takut. Semuanya ditanggung sama para malaikat. Subhanallah, setelah itu malaikat mengatakan wa absyiru bil jannati, kabar gembira surga. Kamu mati masuk surga kamu itu. Subhanallah, kalau kita itu mati dalam kondisi seperti ini, sebelum kita mati ada malaikat yang mengabarkan kita akan masuk surga kalau kita mati itu. Maka kematian kita itu indah sekali. Sehingga apa? Nggak ada yang kita khawatirkan, nggak ada yang kita takutkan. Kenapa? Karena kita itu istiqomah. Oleh itu kalau orang itu bisa istiqomah di atas jalan yang benar ini sampai meninggal dunia, meninggalnya itu tenang bagi dia. Kenapa? Karena malaikat datang memberikan kabar gembira. Kalau dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan hampir mirip juga, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang istiqomah dalam imannya dia itu tidak akan menghinggapi kepada mereka rasa takut dan sedih. Begitu, subhanallah, itu memang terkadang namanya kita itu kan semuanya takut mati. Siapa di antara kita yang pengen mati kan kita? Kita semuanya takut sama kematian. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan sebuah hadis. Rasul mengatakan, man ahabba liqa'allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang pengen sekali berjumpa dengan Allah, Allah pun pengen sekali berjumpa dengan orang itu. Wa man kariha liqa'allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang dia itu sungkan berjumpa dengan Allah, Allah pun sungkan berjumpa dengan orang itu. Aisyah itu ketika mendengar hadis ini, cerdas Aisyah itu. Dia langsung memahami kematian. Siapa yang pengen berjumpa dengan Allah, Allah pun pengen berjumpa dengan orang itu. Pastikan mati dulu, karena pengen berjumpa itu kan mati kan itu. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun juga benci berjumpa dengan orang itu, kan kematian juga. Akhirnya langsung Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, kulluna nakruhul maut. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang pengen mati? Semua kita kan takut kematian, wahai Rasulullah, benci kematian kita ini. Maka Rasulullah mengatakan, Aisyah, enggak seperti itu yang dimaksud dengan hadis itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, tapi seorang mukmin ketika dia itu mau meninggal dunia, datang malaikat turun mengabarkan kepada dia bahwasanya kalau dia mati itu dia masuk surga. Maka apa? Orang mukmin itu cepat sekali pengen mati. Kenapa? Nunggu masuk surga itu terlalu lama dia itu. Akhirnya orang-orang yang beriman ketika mendapatkan kabar seperti itu, dia itu pengen segera diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir, dia ketika mau meninggal dunia dikabari sama para malaikat, nanti kalau kamu mati, azab yang pedih menimpa kamu. Sehingga orang-orang kafir itu sungkan untuk segera mati. Kenapa? Takut dengan azab itu. Akhirnya dia tidak mau berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah pun juga tidak mau berjumpa dengan orang itu. Sehingga maksudnya itu, orang-orang yang dia itu bisa istiqomah sampai detik-detik terakhir dia itu kematian dia itu, maka nanti dia itu meninggal dalam kondisi tenang. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut yang akan datang, dan mereka itu tidak punya rasa sedih terhadap apa yang dia tinggalkan. Namanya kita punya anak, kita punya istri. Semua kita pasti khawatir kalau kita mati terus bagaimana anak kita nanti itu. Apakah nanti anak kita itu menjadi orang soleh, solihah atau enggak? Apalagi dengan pergaulan zaman sekarang yang mengerikan seperti ini. Teknologi yang luar biasa sekarang terbuka semua seperti ini. Terus bagaimana nanti anak saya kayak apa gitu. Maka caranya supaya anak kita itu dijaga sama Allah Ta'ala, istiqomah kita di atas agama Allah Ta'ala. Kita bertakwa sama Allah Ta'ala. Kalau kita sudah bertakwa sama Allah Ta'ala, Allah itu nanti akan menjadi penjaga anak kita 24 jam nanti itu. Sehingga gak perlu kita khawatirkan nanti anak kita kuliah, anak kita kerja keluar, nanti ketemu sama siapa, biarkan Allah yang mengatur. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, falyakhshal ladzina la tawraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaknya orang-orang yang dia itu takut kalau meninggal dunia, dia itu meninggalkan anak keturunan dia itu yang lemah, takut dimangsa sama orang-orang jahat, karena mayoritas jahat itu. Kalau orang-orang itu takut nanti anaknya itu kayak apa kalau saya itu meninggal dunia, bagaimana caranya itu? Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya dia itu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan ngomong yang baik. Kalau sudah ngomong yang baik, bertakwa sama Allah Ta'ala, nanti Allah yang akan menjaga anak kita. Oleh itu ketika Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir itu,
Karena Nabi Khidir itu mengamalkan 3 perkara yang membuat Nabi Musa itu kan mengingkari perbuatan Nabi Khidir, melubangi kapal, membunuh anak kecil. Kemudian yang kedua, bertamu di rumah atau di sebuah kampung, kemudian minta jamuan, nggak ada yang menjamu. Setelah itu Nabi Khidir datang ke sebuah rumah yang mau roboh, temboknya itu sudah mau roboh. Akhirnya diperbaiki sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir nggak minta upah. Akhirnya Nabi Musa kan bertanya, "Wahai Khidir, kalau seandainya kita minta upah, kita nggak usah minta jamuan sama orang." Akhirnya kata Nabi Khidir, "Wahai Musa, selesai sampai di sini kita belajar. Tiga kejadian saja cukup." Sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Lau kana Musa yasbir." Jika seandainya Musa itu sabar, niscaya Khidir itu nanti akan memberikan banyak ilmu kepada kita. Tapi karena Musa itu nggak sabar, akhirnya cuma 3 kejadian saja itu. Tapi 3 kejadian saja sudah luar biasa. Akhirnya ceritakan satu persatu. Sampai yang ketiga, Nabi Khidir bercerita, "Wahai Musa, ini rumah 2 anak yatim. Wa kana abuhuma sholiha," tapi kedua orang tuanya itu orang soleh. Bapaknya itu orang soleh. Dan di bawah tembok ini, jadi ada tembok, di bawahnya itu kanzun lahuma, ada perbendaharaan yang disimpan sama bapaknya. Bapaknya berharap nanti ketika anaknya itu dewasa itu bisa mengambil perbendaharaan simpanan rumahnya. Dibahas sama para ulama, perbendaharaan itu apa? Ada yang mengatakan perbendaharaan itu harta peninggalan bapaknya. Tapi banyak ulama tafsir yang mengatakan perbendaharaan yang disimpan sama bapaknya itu kitab yang nanti berharap kitab-kitab bapaknya itu anaknya itu nanti akan melanjutkan. Dan itu banyak sekali ulama ahli tafsir yang mengatakan seperti itu. Sehingga maksudnya apa? Ketika kita itu bisa bertakwa sama Allah Ta'ala, kita itu istiqomah, anak kita itu biarkan Allah yang menjaganya. Sehingga kita nggak usah khawatir nanti kalau anak kita dewasa, kan anak kita kan sekolah di luar ketemu sama siapa kan kita nggak tahu kan gitu. Apalagi nanti kalau anak kita sudah kuliah keluar kota itu, gimana nanti mereka bergaul sama siapa? Apalagi nanti kalau anak kita itu menikah dengan seorang calonnya itu, kita nggak tahu bagaimana keluarga dia, dan yang lain kita nggak tahu juga kan itu. Anak kita kerja, apalagi kerja sampai keluar negeri, kayak apa kehidupan mereka di sana. Kita serahkan urusan dia itu kepada Allah Ta'ala. Oleh itu orang-orang yang bertakwa dan dia itu istiqomah di atas ketakwaan, maka malaikat akan mengatakan, "Allah takhafu wa la tahzanu." Kalian jangan takut terhadap apa yang akan menimpa kamu, dan kamu itu jangan sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan. Bahkan kalau kita punya utang, namanya utang itu kan sesuatu yang wajar. Nabi Muhammad saja punya hutang. Bukan berarti hutang itu haram, enggak. Hutang itu boleh selama kita itu berjuang untuk menunaikannya. Kalau seandainya kita meninggal dunia, kita punya hutang, pasti nanti akan dibayarkan sama Allah Ta'ala. Akan dicarikan jalan bagaimana hutang kita itu selesai, sehingga nanti kita di alam kubur itu tidak ada sangkut pautan hutang yang menimpa kita lagi. Kenapa? Karena ditanggung sama para malaikat. Oleh itu orang-orang yang bisa istiqomah itu luar biasa. Maka perjuangan kita itu bagaimana kita bisa istiqomah sampai akhirnya kita itu meninggal dunia di atas agama ini, dan itu luar biasa, gak mudah. Kalau seandainya sekarang kita terasa lah, sekarang itu syaitan bagaimana kuat menguasai diri kita, apalagi nanti detik-detik kematian kita. Syaitan itu akan menghabiskan semua yang dia miliki untuk menyesatkan kita itu sebelum kita meninggal dunia. Sehingga kalau sekarang syaitan menyesatkan kita itu baru berapa persen lah kekuatan dia, 50%, 60%, 70%. Syaitan belum jor-joran menyesatkan kita itu. Kalau sekarang saja kita sudah merasa berat melawan syaitan karena syahwat kita ini, apalagi nanti sebelum kita meninggal dunia. Semua jurus syaitan nanti akan dicerahkan kepada kita itu kalau kita mau meninggal dunia. Sehingga proses kematian bagi kita itu paling berat. Belum tentu kita selamat detik-detik kematian kita itu. Oleh itu istiqomah itu berat sekali. Maka setelah kita itu mendapatkan hidayah, kita sekarang sudah mendapatkan hidayah, kita perlu bersyukur sama Allah Ta'ala. PR kita itu bagaimana kita bisa menjaga hidayah. Dan rupanya untuk menjaga hidayah itu gak akan bisa kita itu sendirian. Kita butuh teman. Untuk menjaga hidayah itu kita butuh teman. Kita perlu gandengan tangan. Kalau kita sendirian habis kita itu. Kenapa? Musuh kita lebih kuat daripada kita. Syaitan itu luar biasa kekuatan dia itu. Maka supaya kita itu bisa istiqomah itu, bagaimana caranya itu? Banyak sekali cara supaya kita itu bisa istiqomah. Di antara yang paling penting itu cari teman-teman yang baik. Itu tidak ada cara kecuali itu, guys.
Kita pengen istiqomah, cari teman untuk bisa kita gandengan tangan dalam beristiqomah. Kalau tidak, habis kita itu. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan, syaitan itu bersama jamaah. Kalau orang itu berjamaah, syaitan itu lebih jauh. Tetapi ketika orang sendirian, syaitan itu akan datang memangsa orang itu. Karena syaitan itu ibaratnya kayak serigala yang akan memangsa kambing-kambing yang bergerombol. Selama kambing itu masih dalam satu kumpulan, serigala itu cuma memantau dari luar. Tapi ketika ada satu kambing yang lepas jamaah, dikejar sama serigala, dimangsa sama serigala. Demikian juga kita. Maka tidak ada cara kecuali kita itu bergandengan tangan, kita kumpul dengan orang-orang yang baik. Oleh itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran itu perintah untuk bertakwa dan mati dalam kondisi muslim. Setelah itu Allah sebutkan caranya itu kayak apa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Tapi luar biasa beratnya, nggak main-main itu. Tapi setelah itu Allah Ta'ala carakan, berikan cara. Caranya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bagaimana caranya itu? Wa'tasimu, peganglah erat tali agama Allah bersama-sama, bergandengan tangan, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ketika kita itu sudah gak punya teman lagi, habis kita. Maka caranya bagaimana? Caranya kita itu cari teman-teman yang baik. Ada seorang yang dia itu membunuh 99 nyawa orang Bani Israel. Setelah itu tanya sama ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 nyawa, apakah pintu tobat masih ada? Maka ahli ibadah mengatakan gak ada. Setelah itu emosi, kemudian tebas lehernya lagi sampai genap 100 orang. Setelah itu dia cari orang yang berilmu. Dia mendapatkan orang berilmu, kemudian tanya, saya sudah membunuh 100 nyawa, apakah pintu tobat bagi saya masih ada? Maka dia mengatakan masih ada. Tidak ada yang menghalangi kamu dengan tobat sama Allah Ta'ala. Akhirnya dimotivasi untuk bertobat. Tapi setelah itu wasiatnya, kalau kamu mau bertobat, tinggalkan kampung halaman ini. Ini tempat jahat ini, kumpul orang-orang penjahat-penjahat di tempat ini. Kalau kamu pengen bertobat, tinggalkan kampung sini, pergi ke kampung sebelah. Di kampung sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, kumpul bersama mereka. Akhirnya subhanallah, orang itu hijrahnya totalitas, gak main-main itu. Bukan semua sekedar lagi ya viral-viralnya lah hijrah lah gitu. Tapi dia totalitas. Dan yang paling berat hijrah itu hijrah meninggalkan teman-teman lama. Kita meninggalkan teman-teman lama itu paling susah dan paling berat itu. Akhirnya enggak, ini orang ini serius, dia mau hijrah kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia mulai tinggalkan kampung itu. Berjalan. Di tengah perjalanan qadarullah orang itu meninggal dunia. Akhirnya ketika meninggal dunia, turun dua malaikat. Malaikat azab yang pengen membawa dia ke neraka jahanam. Yang kedua, malaikat rahmat yang pengen membawa ke surga. Malaikat azab mengatakan, orang ini sudah membunuh 100 nyawa dan belum berbuat kebaikan sedikit pun orang ini. Akhirnya akan diseret ke neraka jahanam. Sedangkan malaikat rahmat mengatakan, enggak, ini sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia itu belum mengamalkan kebaikan sedikit pun, tapi sudah punya niatan. Dia sudah meninggalkan teman-teman lama, usaha ini sudah baik. Akhirnya pengen diambil ke surga. Akhirnya gontok-gontokan dua malaikat ini. Setelah itu turun malaikat yang ketiga menjadi hakim. Setelah itu malaikat yang ketiga mengatakan, sudah gini saja, kita ukur saja tempat dia meninggal dunia lebih dekat kepada tujuan atau lebih dekat kepada tempat asalnya. Kalau lebih dekat kepada tujuan, yang membawa adalah malaikat rahmat. Kalau dekat kepada tempat aslinya, berarti yang membawa adalah malaikat azab. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan kepada tanah, wahai tanah, dekatkan jasadnya orang itu kepada tempat tujuannya. Akhirnya ketika dihitung-hitung, ketika diukur, rupanya tempat dia mati lebih dekat kepada tujuannya. Setelah itu dibawa sama malaikat rahmat, kemudian dimasukkan surga. Subhanallah, luar biasanya itu apa orang ini? Dia itu sudah punya niatan untuk kumpul sama orang baik. Tinggalkan orang-orang jahat, itu sudah luar biasa perjuangan dia mati-matian seperti itu. Oleh itu untuk kumpul sama orang baik itu, kita kumpul sama orang baik, kita bisa bertemu dengan mereka, itu nggak mudah. Sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, menasihati Rasulullah SAW, wasbir nafsaka, sabarkan diri engkau wahai Rasulullah, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi,
untuk terus berkumpul dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah siang dan malamnya. Wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan sekali-kali kalian palingkan dari mereka orang-orang yang baik. Setelah itu pengen kumpul sama ahli dunia, karena terpicu, terpukau dengan kenikmatan dunia, akhirnya kamu tinggalkan komunitas yang baik, kumpul sama pencinta dunia. Kalau kamu seperti itu, kamu akan tersesat hati kamu. Kalau gitu apa? Kita kumpul sama orang baik itu susah. Susahnya apa? Kumpulnya cuma di masjid, isinya kajian, mikirnya dakwah. Umat kita itu jalan-jalan susah, makan-makan susah, ini susah, wis pokoknya itu. Orang-orang baik kan seperti itu. Kalau kita berbuat sedikit kekurangan, dinasihati. Sungkan olah ketemu sama orang seperti ini kan. Akhirnya apa? Orang berkumpul sama orang baik itu perlu kesabaran ekstra itu. Sampai Nabi Muhammad saja disabar-sabarkan itu. Kumpul sama orang baik. Kenapa? Karena kita manusia. Kita terkadang itu pengen kumpul sama komunitas-komunitas yang kita senengi lah. Komunitas motor, komunitas sepeda, komunitas pencinta mancing, komunitas burung, apa saja lah gitu. Memang asyik kumpul sama mereka karena kita kayak di alam yang sama kan gitu loh. Orang yang sukanya burung ketemu sama komunitas burung, wah asiknya luar biasa, jor-joran kan gitu. Orang sukanya sepeda ketemu sama komunitas sepeda, isunya jalan-jalan dan yang lainnya itu. Akhirnya terkadang apa? Kalau komunitasnya itu sepedanya itu teman-teman yang ngaji, akhirnya apa? Adakan kajian lah, mosok kita ngaji nggak ngaji itu. Akhirnya apa? Adakan kajian 5 menit saja, nggak usah banyak-banyak itu. 5 menit saja itu. Akhirnya panggil ustadz untuk isi kajian 5 menit saja itu. Untuk polesan saja lah, mosok kita nggak ngaji nanti kita dijibir sama teman-teman kita itu. Akhirnya apa? Itu cuma polesan. Yang penting itu bagi mereka kumpul, makan-makan, jalan-jalan, asik-asikan wis itu. Lama-lama seperti ini hilang ghirah kita untuk belajar agama, malas. Setelah itu kita kumpul sama orang-orang baik-baik, malas. Kita bicarakan masalah Islam sudah mulai malas. Dan itu lama-lama semakin jauh kita dari pengajian. Syaitan itu nggak mungkin nyesatkan kita langsung, kita dari orang baik langsung disuruh berzina, itu nggak mungkin. Prosesnya panjang. Dari kita itu yang menjadi orang baik seperti ini menjadi orang yang menyimpang nantinya itu prosesnya nggak cepat, lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun syaitan itu sabar dengan proses-proses itu. Sampai Imam Muqayyim itu beliau mengatakan itu bagaimana proses syaitan itu menyesatkan orang. Pertama dijerumuskan pada syirik. Orang itu jatuhkan pada kesyirikan, tapi gak mudah. Apalagi ahli tauhid. Orang-orang yang kenal sunnah seperti ini susah dijerumuskan pada kesyirikan. Kalau ini nggak bisa, jerumuskan kepada bid'ah. Kalau ini nggak bisa, jerumuskan kepada maksiat. Ini nggak bisa, jerumuskan kepada sesuatu yang makruh. Ini nggak bisa, jerumuskan kepada sesuatu yang mubah. Diperbanyak perkara-perkara mubah sehingga dia tinggalkan sesuatu ibadah. Ini nggak bisa juga, jerumuskan kepada perkara sunnah sampai akhirnya dia itu bisa meninggalkan yang wajib. Ini nggak bisa juga, kata beliau terakhir, kata Imam Muqayyim itu, kalau sudah mentok, sudah nggak ada cara lagi, maka syaitan itu akan membukakan 99 kebaikan. Dibantu kita sama syaitan untuk berbuat kebaikan itu, tapi syaitan sabar dengan 99 proses itu. 100 yang terakhir dia jatuh dalam dosa dan maksiat. Dan syaitan berharap matinya dia itu pas 100 kalinya itu, padahal awal-awalnya pintu kebaikan, pas 100-nya dia itu berbuat kejelekan, berbuat dosa, dan rupanya meninggal dunia di atas itu. Sehingga nggak cepat syaitan itu lambat, prosesnya itu pelan-pelan sampai akhirnya dia itu bisa menyesatkan kita. Kalau itu hati-hati kita itu, jangan sekali-kali kita itu meninggalkan komunitas yang baik seperti ini. Ini komunitas-komunitas yang mahal seperti ini. Kita bisa mendapatkan komunitas para pecinta sunnah. Kita semuanya pengen masuk surga, itu luar biasa. Walaupun apa? Walaupun terkadang hati kita itu kayak istilahnya itu gersang juga itu. Kita pengen kumpul, ngobrol di kafe, ngobrol di sana, jalan-jalan, ini. Awal kali kita ketemu sama komunitas mereka, kita masih jenggot terpanjang gitu. Alhamdulillah masih kuat jenggot kita ini. Lama-lama sering disinggung sama mereka kan, kamu jenggotnya panjang-panjang sih kayak ini aja gitu, kambing aja itu. Coba dirapikan sedikit, rapikan sedikit. Nanti terus yang kedua rapikan lagi, tinggal 1 celai tok sini itu. Ada garisnya saja yang penting jenggotnya itu. Nggak apa-apa, yang penting ada jenggotnya sedikit lah gitu. Nggak apa-apa gitu. Awal-awal kita itu masih istiqomah, nggak mau kerokok, nggak mau ini kan itu. Kumpul sama orang-orang yang merokokan. Lama-lama apa? Dipancing, akhirnya kerokok juga kita itu. Setelah itu apa? Akan kerokok hukumnya makruh, nggak apa-apa gitu loh. Awal-awal itu kayak gitu.
lama-lama dia itu nanti akan menjadi pembenci sunnah itu. Apalagi kalau dia bekas mantan ahlu sunnah kan, itu lebih bahaya lagi kan itu. Sehingga syaitan itu dia itu bukan orang yang tergesa-gesa menyesatkan kita itu. Begitu, ketika kita itu punya komunitas yang baik seperti ini, jaga komunitas kita ini. Tidak ada cara kita itu istiqomah kecuali kita kumpul sama orang-orang baik seperti ini. Kalau kita sudah lepas dari komunitas yang baik, sudah kita jarang kumpul, kita sudah jarang ngaji, hati kita gersang. Ketika syaitan sudah tahu kita sedang gersang itu, kita nanti akan disesatkan sama syaitan sejauh-jauhnya. Oleh itu jaga komunitas yang baik. Kalau kita pengen cari komunitas baik di mana? Di pengajian. Nggak ada tempat yang lain. Di pengajian, di masjid, itulah komunitas yang baik. Kalau kita itu teman-teman kita itu di pasar, teman-teman kita di jalan-jalan, semuanya komunitas jahat mereka itu. Maka cara supaya kita bisa istiqomah itu cari komunitas yang baik. Kemudian cara yang kedua itu, kalau kita itu pengen istiqomah dalam kebaikan itu, caranya itu sirami hati kita dengan siraman rohani. Jangan sampai lepas. Hati kita itu ibaratnya kayak tanah. Dan Rasulullah menggambarkan seperti itu. Sedangkan ilmu agama itu seperti air hujan. Nanti hati manusia itu ada 3. Ada hati yang sifatnya itu subur, sehingga ketika turun air hujan itu airnya bisa disimpan, bisa ditumbuhkan tumbuhan, bermanfaat bagi orang lain. Ada yang karakter hatinya itu tandus, padas, yaitu tanah yang padas. Padas itu ketika turun air hujan nggak bisa menyerap, tetapi minimal air itu bisa disimpan. Akhirnya apa? Air itu bisa bisa disimpan lah di tempat-tempat tandus itu. Orang bisa datang, bisa minum airnya, binatang bisa minum airnya. Kenapa? Airnya itu bisa disimpan. Kemudian yang ketiga, ada yang karakter tanahnya itu tanah tandus, tanah gersang, air datang hilang semua airnya, dan tidak ada tumbuhan yang ditumbuhkan. Kata Rasulullah mengatakan berarti manusia pun kayak gini. Ada orang yang dia itu pinter, cepat paham, ngaji, ketika ngaji paham dia apa yang disampaikan sama ustadznya. Ketika bisa sampaikan, dia pulang bisa ngajarkan kepada teman-temannya. Sehingga apa? Orang yang bisa menyerap ilmu dan bisa memahami ilmu, bisa mengajarkan kepada orang lain. Ini kata Rasulullah, ini manusia terbaik. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia itu yang penting ngaji lah itu. Bisa ngaji, walaupun ketika pulang ngaji ditanya istrinya ya nggak paham. Kamu tadi ngaji sama ustadz, apa yang disampaikan? Pokoknya asik wis, pokoknya ustadznya. Apa materinya nggak paham juga dia. Dari awal sampai akhir pun belum nggak tahu sama sekali itu. Ya kan? Kita pulang nggak bawa ilmu sama sekali, ngaji sudah setahun 2 tahun nggak dapat apa-apa itu, nggak apa-apa. Yang penting apa? Hidayah itu masih bisa kita jaga. Atau yang ketiga seperti tanah yang gersang, datang air hujan itu lari gitu, nggak bisa disimpan, nggak bisa ditumbuhkan. Orang-orang yang nggak peduli dengan ilmu sama sekali, ngaji nggak mau, memahami nggak mau, apalagi mengamalkan ilmu. Maka minimal itu kita jadi nomor 1 kalau bisa, kalau tidak minimal kita itu jadi orang 2. Kita ngaji itu, pahami ini yang sering saya sampaikan, dan itu sering sekali saya sampaikan ke teman-teman. Antum ngaji itu jangan niatnya mencari ilmu. Ini pahami ini. Kita datang pengajian itu bukan mencari ilmu. Mencari ilmu itu bisa dengan cara yang lain. Banyak sekali orang mencari ilmu. Mbah Google saja itu lebih pintar dari ustadznya gitu. Kalau orang pengen cari ilmu, ngapain kita ngaji gitu? Di pengajian mau kita HP saja sumber ilmu sekarang kan gitu. Kita mencari ilmu banyak, dari radio ada di rumah kita, televisi ada di rumah kita. Kita juga HP lengkap. Kitab-kitab banyak sekali, sumber ilmu di mana-mana ada. Tapi kenapa kita itu harus ngaji dulu di pengajian seperti ini? Tujuan kita ngaji itu bukan mencari ilmu, tapi tujuan kita itu ngaji dulu di majelis ilmu, tujuan kita mencari barokah ilmu. Barokahnya yang kita cari itu, bukan ilmunya. Ilmu banyak yang kita dapatkan dari Google, dari ini banyak sekali, tapi nggak ada yang barokah. Tidak ada yang membekas dalam diri kita itu. Yang kita cari itu adalah barokahnya. Kita ilmu sedikit sih nggak banyak itu, sehingga kita pulang pengajian nggak banyak kita bawa, tetapi ilmunya itu barokah. Bisa kita amalkan, bisa kita jaga, bisa kita sampaikan ke orang lain walaupun nggak banyak. Itu namanya barokah. Yang kita cari itu barokahnya. Sehingga apa? Kenapa kita itu harus duduk di majelis ilmu itu? Minimal hidayah yang kita punya itu bisa kita jaga, itu sudah alhamdulillah gitu.
Coba kita rasakanlah itu. Kita sudah sebulan gak ngaji, 2 bulan gak ngaji, setahun gak ngaji. Coba rasakan hati kita itu. Coba kita rasakanlah. Kita mungkin pernah merasakan seperti itu. Beda dengan kita itu yang punya kajian rutin, minimal 1 pekan sekali lah kita ngaji, itu mending. Tapi kalau kita sudah lama gak ngaji, sudah lama gak pernah kumpul, kemudian kita itu jarang sekali itu aktif dalam pengajian-pengajian itu, terasa orang itu pasti akan futur. Dan itu pasti seperti itu. Nah itu maksudnya itu kita itu dulu di pengajian seperti ini itu minimal kita jaga sajalah hidayah. Kalau kita bisa pulang bawa ilmu, kita bisa sampaikan, itu tambahan lah itu. Itu tambahan. Walaupun kita nggak bisa seperti itu, minimal langkah kaki kita itu dengan pahala. Minimal kita dalam majelis ilmu itu kita didaungi sama malaikat. Minimal kita itu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Minimal dosa-dosa kita diampuni ketika kita ngaji. Itu sudah luar biasa lah kita dapat itu. Kalau kita itu bisa dapat ilmu lagi kita ajarkan, itu tambahan. Itu tambahan yang Allah berikan kepada kita. Maka itu pengajian itu kita jaga. Pengajian itu kita jaga. Memang kita itu terkadang namanya kita itu ketika kita kumpul di pengajian, ketemu sama ustadz, mendengar nasihat ustadz, itu Masya Allah, iman kita naik sekali. Kayak seakan-akan depan mata kita itu surga wis itu. Ya kan? Tapi ketika kita sudah pulang, kumpul sama keluarga, kumpul sama kerjaan, wis depan kita itu duit isinya itu. Kita lupa sama kematian, lupa sama surga, lupa semua itu. Nggak apa-apa. Nanti ketika kita sudah terlalu jauh masuk ke sana, ngaji lagi, diingatkan lagi. Para sahabat pun seperti itu. Sahabat juga manusia biasa. Sehingga para sahabat itu, mereka itu sampai terkadang itu membagi antara mereka dengan budaknya. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu, dia punya budak. Beliau bagi antara ngaji sama kerja. Maka hari ini kerja Abu Bakar, budaknya suruh ngaji sama Rasulullah. Setelah nanti budaknya pulang, ditanya, kamu tadi sama Rasulullah dapat apa? Dapat ini, diambil sama Abu Bakar. Besoknya yang kerja budaknya Abu Bakar sama Rasulullah. Sehingga mau dibagi waktunya itu. Itu saja gersang para sahabat. Sampai akhirnya para sahabat itu, Abu Bakar itu pernah ketemu sama seorang sahabat namanya Handolah. Ditanya, wahai Handolah, bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Maka Handolah mengatakan, nafaqal Handolah. Abu Bakar, Handolah ini pagi hari ini munafik. Akhirnya kaget Abu Bakar, Allahu Akbar, apa yang kamu ucapkan wahai Handolah? Maka Handolah mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa ya kalau kita itu bersama Rasulullah, iman kita naik sekali itu. Seakan-akan mata kita itu surga kita melihat itu. Tapi kalau kita sudah berpisah sama Rasulullah, kita ingat sama keluarga, kerjaan, lupa kita dengan iman kita itu. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Alhamdulillah, saya juga seperti itu rasanya itu. Ayo kita datang ke Rasulullah. Akhirnya datang mereka berdua sama Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar cerita seperti ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan, laudumtum ala halikum. Jika seandainya imannya kalian di pasar, imannya kalian di rumah, seperti imannya kalian bersama saya, la safahatkumul malaikatu fit turuqat wa fi furushikum. Malaikat akan berdatangan kepada kalian, jabat tangan sama kalian, yaitu mengucapkan kalimat sukses sama kalian di jalan dan di kasur sarusar kalian itu, di ranjang-ranjang kalian. Tetapi kata Rasulullah, nggak bisa kalian seperti itu. Walakin sa'atan, pelan-pelan, semampu kita lah itu. Tidak mungkin kita itu kayak malaikat. Kita tinggalkan kerjaan, kita tinggalkan istri, kita tinggalkan anak, nggak bisa. Minimal kita itu pelan-pelan, kita itu istiqomah di atas hidayah Allah Ta'ala. Maka itu cara yang terbaik supaya kita itu bisa istiqomah itu, kita itu ngaji. Kita sirami hati kita. Hati kita itu kayak tanah. Kalau tanah itu sudah lama nggak mendapatkan siraman air, tanah itu akan keras. Kalau sudah keras nanti akan pecah. Kalau sudah pecah nanti jadi berdebu. Kalau sudah berdebu ganggu orang semua itu. Sehingga siapa yang lewat itu terganggu dengan debu itu. Demikian juga orang seperti itu. Kalau sudah lama nggak diseram hatinya itu, akhirnya hatinya itu akan keras. Kalau sudah keras nanti akan pecah hatinya itu. Kalau sudah pecah nanti akan berdebu, sehingga lisannya kotor, tangannya kotor, ganggu orang semua. Kenapa? Karena dia itu kayak sampah, itu kayak tanah berdebu. Oleh itu hati kita itu perlu kita sirami. Sehingga ketika disirami itu, Masya Allah itu, kita yang awalnya itu nafsu sekali untuk kita itu menjadi orang kaya raya, sampai semuanya kita terjang halal haram kita nggak peduli itu. Ketika kita ngaji diingatkan sama ustadz tentang surga, neraka, akhirat, kematian, akhirnya luluh hati kita itu. Setelah itu sudahlah, yang haram-haram kita tinggalkan. Minimal apa? Minimal kita bisa seperti itu sudah alhamdulillah itu. Tetapi kalau kita lama nggak ngaji, rasakanlah kita itu bagaimana kita lama nggak ngaji.
Oh kita saja, saya sebagai seorang ustadz ini, ustadz yang sering ngasih nasihat kepada orang, itu saja kadang-kadang kita itu butuh nasihat. Kita itu butuh nasihat. Pakai itu kan saya kan, kalau saya ini cerita saya itu sering sekali kalau seandainya ada seorang syekh yang datang, kita ikut daurah. Apalagi saya, terkadang saya itu satu kali Jumat saya itu nggak mau ngisi itu. Dan itu memang saya dari awal seperti itu sampai sekarang. Sehingga pas saya itu 1 bulan itu semuanya ngisi Jumat itu khutbah Jumat kecuali 1 hari. Ada 1 Jumat saya nggak mau ngisi. Dan itu saya tawari ke sana saya enggak. Pokoknya Jumat harus ada 1 hari di mana saya Jumat itu free. Kenapa? Saya pengen dengar nasihat orang gitu. Saya pun juga butuh nasihat gitu. Sehingga terkadang ketika saya misalkan ada 1 Jumat yang free, saya itu gak ngisi khutbah itu, saya datang khutbah Jumat itu saya dengar nasihat itu, Masya Allah itu. Kita pun butuh nasihat itu. Terkadang lama kita itu gak sholat malam, lama kita itu gak baca Quran, dinasihati itu Masya Allah, kita beberapa hari ini kita lupa gak baca Quran itu, beberapa hari ini kita lupa gak sholat malam itu, alhamdulillah diingatkan itu. Terkadang kita saja butuh nasihat, gitu. Apalagi orang-orang biasa gitu. Padahal kita sering baca kitab, kita sering dengar kajian ulama-ulama kita juga di YouTube dan yang lainnya. Tapi itu pun kita butuh nasihat langsung kepada orang. Nabi Muhammad SAW saja itu pernah ketemu dengan seorang sahabat, kemudian mengatakan, tolong bacakan Quran kepada saya. Akhirnya sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran turun kepada engkau ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, enggak, saya pengen dengar dari orang lain. Akhirnya sahabat itu membacakan surat An-Nisa. Ketika dibacakan sampai ayat di mana Rasulullah itu nanti akan dibangkitkan menjadi saksi, Rasulullah mengatakan cukup sudah sampai sini. Akhirnya sahabat itu berhenti dari baca, lihat Rasulullah sudah bercucuran air mata, Rasulullah SAW itu. Kenapa? Karena kita saja butuh nasihat, Rasulullah saja butuh nasihat gitu. Apalagi kita gitu. Sehingga bahwa kita ngaji di sini itu, kita itu niatkan untuk menyirami hati kita. Walaupun mungkin kita itu nggak paham atau kita itu pulang nggak bawa ilmu, minimal kita itu bisa menjaga hidayah. Kalau kita sudah lama nggak ngaji, banyak orang-orang itu yang futur. Kalau itu coba perhatikan ya, ini ya mudah-mudahan lah di sini itu jadi pelajaran di sini. Termasuk di tempat sinilah ditulis ini jadi pelajaran. Kenapa? Karena di kota-kota yang dakwah sudah lama, Pekalongan, di mana-mana lah itu. Saya sering ngisi daurah di beberapa kota itu saya melihat. Dan itu rupanya bukan hanya saya yang menyaksikan, banyak ustaz-ustaz kita itu yang seperti itu. Dan itu problem. Itu sebenarnya problematika dakwah kita. Yaitu apa? Jika dakwah itu sudah lama, di sebuah kota itu sudah lama, maka biasanya yang ikut rutin kajian itu orang-orang baru. Orang-orang lama yang sudah 10 tahun, 20 tahun sudah gak kelihatan muka-muka mereka itu. Hilang semua mereka itu. Dan kita lihatlah, sekarang kita lihat seperti itu. Di Pekalongan saja kita rasakan. Di Pekalongan itu kita rasakan. Kebanyakan yang hadir, itu kebanyakan yang istiqomah itu orang-orang baru semua itu. Yang baru setahun, 2 tahun ngaji. Pertanyaan yang sudah 10 tahun pada kemana mereka itu? Hilang semua mereka itu. Apalagi apa? Mereka, saya sudah 10 tahun, 20 tahun ngaji gitu. Masuk ngaji sama ustadz kayak gini kan gitu. Ustadz kampung kayak gini kan gitu. Akhirnya apa? Dia nggak ngaji. Terus kapan ngajinya? Nunggu sampai daurah datang gitu. Ustadz kibar gitu. Daurahnya pas datang corona, 1-2 tahun nggak ada daurah sama sekali itu. Akhirnya apa? 2 tahun nggak ngaji gitu. Akhirnya hilang setelah itu. Dan banyak sekali kita dapatkan, banyak lah itu nggak bisa dihitung di sini. Orang-orang yang awal-awal ngaji, ketika kita ketemu sudah jadi orang awam lagi. Jenggotnya sudah dicukur, musbil, kerjanya bahkan di bank. Ada banyak orang seperti itu. Itu orang-orang apa? Orang-orang awal itu. Yang bahkan mereka yang pertama kali merintis dakwah di Pekalongan saja hilang semua mereka itu. Alhamdulillah kalau kita masih bisa istiqomah itu mending. Ada beberapa itu yang masih menjaga sampai akhirnya apa? Alhamdulillah masih mau ngaji gitu. Alhamdulillah itu. Walaupun mereka perintis dakwah dari awal, tetapi banyak yang sudah hilang. Dan Masya Allah kalau kita lihat itu sampai orang yang pertama kali mewakafkan tanahnya untuk dakwah pertama kali di Pekalongan itu saja futur juga. Sampai akhirnya walaupun anaknya di pondok, bahkan di kuliah di Mesir dan yang lainnya itu, tapi futur juga. Sampai akhirnya tergoda dengan jabatan. Setelah itu sampai main dukun, sampai ngadakan dangdutan, dia nyanyi pakai jubah, itu yang nyanyi dia itu. Masya Allah futur habis-habisan setelah itu. Dan itu banyak, kita bukan hanya banyak sekali orang seperti itu, banyak sekali itu. Oleh itu kenapa kok di kota seperti ini ditulis misalkan yang baru merintis dakwah itu biasa semarak,
Orang ingin ngaji itu Masya Allah biasa. Kalau kita lihat orang-orang yang baru memulai dakwah di sebuah tempat itu, kalau kita melihat mereka semangat itu biasa lah gitu. Cuma kita lihat nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, biasanya, ini saya contohkan ya, makanya ini tolong dijaga di sini, dijaga itu. Di sebuah tempat kalau nggak ada ustadz, Masya Allah mereka berjuang untuk mencari ustadz dari mana-mana itu, sampai akhirnya nanti dapat ustadz. Kalau sudah dapat ustadz, sudah ditinggal pengajian itu. Jadi kayak apa di bis itu kayak apa itu? Calo ayo ngaji itu. Masuk bis sudah masuk tinggal setelah itu. Dan banyak orang seperti itu. Sampai saya ada teman saya itu dari Yaman. Seorang ustadz juga itu. Saya dapat cerita itu Masya Allah itu. Jadi ada sebuah tempat di luar Jawa. Tempat itu yang ngaji sunnah banyak karena lewat televisi. Alhamdulillah dakwah lewat televisi itu banyak sekali yang kenal sunnah dari itu. Apalagi di pedalaman itu. Ada sebuah tempat lah itu. Nggak ada ustadz, tapi banyak yang ngaji. Akhirnya mereka itu wes ngubungi ustadz sana untuk mendatangkan ustadz. Sampai akhirnya datang ustadz teman kita lah. Kita waktu itu hubungi, kemudian alhamdulillah mau. Sampai di sana. Ketika sampai di sana ini, donatur yang mendatangkan itu. Ini ceritanya. Kan menjanjikan tinggi, gajinya sekian, tapi semuanya kan nggak bener itu. Sampai akhirnya teman saya ini cerita teman saya sendiri. Sampai akhirnya dia datang ke sana, sudah rumah nggak ada, dia dijanjikan nggak ada, gaji nggak ada, dan yang lain. Akhirnya dia inisiatif untuk kerja. Ustadznya itu, namanya ustadz, mudahnya kerja itu ya jualan herbal kan gitu, jualan buku, jualan herbal dan yang lainnya. Paling mudah lah ustadz itu kan. Subhanallah, rupanya donatur yang mendatangkan itu grosir besar herbal di kota itu. Jadi apa? Ustadznya itu nyanyi bisnisnya dia itu. Padahal donatur yang mendatangkan dulu ya. Akhirnya apa? Dia ngomong sama teman saya itu, kamu tutup usaha kamu. Kalau tidak tutup, kamu saya habisi gitu. Bisnis kamu itu. Akhirnya apa? Teman saya masih istiqomah, enggak, saya tetap akan jualan. Kenapa? Saya janjinya semuanya nggak ada di sini kan itu. Dan saya juga bukan berarti saya dakwah itu karena uang, bukan. Saya mau bertahan juga di sini itu. Karena saya melihat prospek dakwahnya bagus kan itu. Tapi akhirnya apa? Bener juga dihabisi juga bisnisnya itu. Hampir habis-habisan itu. Sama donaturnya itu. Akhirnya apa? Nggak ada cara kecuali teman saya pulang kampung. Dan itu nyata. Dan itu sebenarnya itu kasus kayak gini itu sebenarnya banyak. Yaitu apa? Orang ketika dia itu nggak ada ustadz, cari ustadz dari mana-mana. Ketika datang mengadakan pengajian rutin, bubar setelah itu. Kajian rutinnya sudah nggak ada lagi orangnya itu. Akhirnya apa yang datang? Orang-orang baru ngaji. Pertanyaan mana yang lama-lama itu pada kemana gitu. Kalau gitu istiqomah itu nggak mudah, susah istiqomah itu. Ya, maka orang kalau sudah bertahun-tahun masih bisa menjaga sunnah, masih mau bisa menjaga ngajinya, itu sudah luar biasa. Oleh itu bagi saya sering ingatkan, antum ngaji itu bukan cari ilmu. Kalau antum ngaji cari ilmu, mungkin ustadznya itu mungkin dulu itu masih rembesan lah ketika antum ngaji itu. Ustadznya kan muda-muda semua gitu. Antum sudah 20 tahun, ustadznya aja mungkin kenal sunnah baru 5 tahun kan gitu. Kalau antum itu cari ilmunya, ustadz itu mungkin antum rendahkan gitu. Tetapi kalau kita ngaji itu carinya barokahnya. Kita bisa kumpul sama teman-teman, kita bisa langkah kaki mendapatkan pahala. Insya Allah walaupun ustadznya itu mungkin di bawah antum itu mau duduk gitu. Kenapa? Karena antum bukan cari ilmunya kita sudah dapat lah gitu. Sasat kibar, daurah-daurah mungkin sudah saya dapatkan gitu. Kajiannya apalagi cuma itu saja sih, bosan juga saya kan. Walaupun bosan, nggak usah cari ilmunya lah gitu. Minimal apa? Kita itu datang itu untuk menjaga hidayah kita itu, istiqomah di situ itu. Nah itu maksudnya itu kita di sini mungkin kita masih merintis lah dakwah di tempat ini, itu wajar kalau orang itu semangat itu wajar. Tapi nanti kalau sudah dakwah sudah besar, sudah yang datang itu banyak, kenal sunnah itu banyak, maka nanti coba kita lihat kayak di Pekalongan lah sebagai pelajaran itu. Yang rame itu cuma di media, di alam ghaib, ramenya Masya Allah itu. Di grup WA, Masya Allah luar biasa ramenya itu, ya stop istilah. Tapi kalau di alam nyata, pengajian kosong semua, sepi semua itu. Ya. Tapi kalau di grup WA, Masya Allah luar biasa, diskusi semuanya jadi ustaz semua itu. Kita buka pelajaran bahasa Arab, yang datang awal kali 70 orang. Mereteli, tinggal 5 orang gitu.
5 orang saja masih mending kan gitu. Dan itulah kenyataan di alam nyata itu kayak gini. Ikhwan-ikhwan kita itu kayak gini yang lama-lama gitu. Tapi kalau di pengajian, di grup WA, Masya Allah, bahas masalah vaksin, semuanya berfatwa semua itu. Ustadznya saja diam semua, gak ada yang jawab gitu. Tapi semuanya belaga jadi ustadz semua itu. Dan itu nyata. Dan itu nyata. Akhirnya apa? Pengajian rutin itu sepi Pekalongan itu. Yang datang paling yang sudah mau mati itu, sudah tua-tua gitu. Anak mudanya hilang semua gitu. Dan itu nyata. Masih itu kejadian itu kayak gitu gitu. Kejadian itu, dan itu bukan hanya di sini, di mana-mana yang disesalkan sama ustadz kita itu kayak gitu. Ketika dakwah sudah mulai besar, kajian rutin itu sepi. Kenapa? Peminatnya itu kajian takbir akbar. Apalagi kalau sudah takbir akbar, wah, masya Allah, ustadznya mantep-mantep yang datang itu. Akhirnya apa? Ustadz kampung itu, cuma ustadz kampung saja kan gitu. Dan itu kalau sudah seperti itu, akhirnya meremehkan kajian. Kalau sudah meremehkan, akhirnya jarang datang. Kalau sudah jarang datang, akhirnya punya komunitas ini, komunitas ini. Itu lebih dominan daripada komunitas pengajian. Setelah itu apa? Futur yang ada. Sehingga kita jaga istiqomah itu, kita jaga target kita meninggal dunia, kita itu masih di atas sunnah. Seperti doanya Imam Ahmad, beliau mengatakan, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Wahai Tuhanku, wafatkan kami di atas Islam. Dan bukan hanya seperti itu saja. Dan wafatkan kami di atas sunnah. Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita masuk ke hadis yang ke-22. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.